Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masuk ke materi proposisi majemuk. Adapun yang akan kita pelajari secara keseluruhan pada video kali ini, yang pertama adalah tentang proposisi, gitu ya. Kemudian proposisi majemuk dan juga tabel kebenaran. Kemudian ada ekuivalensi logika, tautologi, dan kontradiksi. Selanjutnya kita akan belajar tentang predikat dan juga kuantor. Dan yang terakhir, kita akan sedikit membahas apa aplikasi dari hal-hal tadi, begitu ya, khususnya untuk pencarian boolean dan teka-teki logika. Adapun tujuan pembelajaran untuk topik ini adalah yang pertama, memahami makna proposisi dan nilai kebenarannya. Ya. Yang kedua itu menganalisis proposisi majemuk dengan tabel kebenarannya. Kemudian mengenali tautologi, kontradiksi, dan ekuivalensi logika. Selanjutnya, memahami predikat, kuantor universal, dan kuantor eksistensial, dan menghubungkan logika dan aplikasi nyata. Gitu ya. Jadi, apa yang dipelajari itu tentu saja bisa diimplementasikan pada kehidupan nyata. Nah, sebelum masuk ke yang majemuk, saya mengingatkan kembali proposisi atau pernyataan itu adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran atau dia bisa bernilai benar atau salah, gitu ya. Nah, di sini kita sepakati bahwa nilai kebenarannya kita notasikan dengan T dari true dan F untuk yang salah atau dia asalnya dari kata false ya. Nah, kita mungkin belum tahu apakah suatu proposisi itu nilainya benar atau salah gitu ya. Namun pasti suatu proposisi itu bisa bernilai benar atau salah dan tidak bisa bernilai keduanya sekaligus ya. Jadi nggak bisa satu proposisi itu punya dua nilai kebenaran. Tetapi kita bisa aja nggak tahu ini benar apa salah sih. Tapi at least salah satu itu pasti termuat. Salah satu itu pasti menempel pada proposisi tersebut. Tinggal masalahnya kita belum tahu yang mana, apakah yang benar atau yang salah. Nah, kembali lagi tentang paradoks. Paradoks itu dalam hal ini gitu ya, apabila suatu kalimat bisa sekaligus dianggap benar dan salah, nah ini yang disebut dengan paradoks. Ya, jadi kalau proposisi selalu fix nilainya ya, nggak ambigu, nggak bisa dua-duanya. Gitu. Jadi dia benar atau salah. Nah, adapun yang memiliki dua nilai kebenaran dia disebut dengan paradoks. Nah, salah satu contoh kalimat paradoks adalah saya sedang berbohong sekarang. Ya, kalimat ini kan yang pertama nih, kalau memang dia berbohong sekarang secara jujur, artinya dia sedang berbohong bahwa dia itu sedang berbohong. Artinya dia jujur gitu, Pak. Tapi artinya kalau dia jujur, pernyataan yang dia bilang saya berbohong sekarang itu salah gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan paradoks. Dia bisa bernilai apa namanya? Benar dan salah gitu ya. Nah, jadi ini si paradoks ini bukan proposisi dalam logika yang klasik atau yang biasa kita akan pelajari ya. Nah, contoh proposisi itu yang pertama nih, kalimatnya 1 tambah 2 sama dengan 4. Apakah dia proposisi? Ya, gitu ya. Nilai kebenarannya tentu saja salah. Kalau ini sebenarnya kurang lengkap ya, tapi ini kita asumsikan semuanya berada di semesta pembicaraan yang standar atau Euklidian. Artinya, di mana 1 tambah 1 sama dengan 2, yang biasanya 2 tambah 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Karena kalau semesta pembicaraannya diubah gitu ya, kemudian konteksnya juga berubah, bisa jadi 1 tambah 2 sama dengan 4 itu adalah suatu pernyataan yang benar. Gitu. Jadi di sini kita asumsikan semuanya basic lah yang biasa kita kenal gitu ya. 2 kali 3 sama dengan 6, ini juga dia memiliki nilai kebenaran ya. Nilai adalah benar, jadi dia termasuk ke dalam proposisi. Hari ini adalah hari Jumat. Ini bisa benar bisa salah tergantung dari kalimat itu kapan diucapkannya gitu ya. Nah, asumsikan benar lah begitu ya. Jadi ini ya juga apa namanya merupakan suatu proposisi. Nah, akan hujan pada 4 Juli 2022. Walaupun pernyataannya misalkan ya ini belum tahu, misal kita sedang berbicara di
tahun 2020 lah misalnya. Kita belum tahu nilai kebenarannya, tapi dia pasti punya nilai kebenaran, benar atau salah, yang akan dibuktikan pada 4 Juli 2022 tersebut gitu. Dan ini juga termasuk proposisi. Nah, kemudian apabila kalimat tersebut kita terimanya di tahun ini di 2026, kita tinggal cross check fakta yang terjadi di 4 Juli 2022 tersebut. Dengan kecanggihan teknologi sekarang kita tidak perlu lagi ngecek sampai harus ke lembaga tertentu begitu ya untuk mengetahui apakah 4 Juli 2022 itu hujan atau tidak. Kita tinggal cukup browsing kemudian tinggal menggunakan filter tanggal yang mau kita tuju, kita bisa tahu apakah hujan, dan ini juga tergantung tempat gitu ya, bisa jadi di satu tempat itu hujan atau tidak. Artinya dia punya nilai kebenaran, tetapi nilainya itu diketahui pada saat waktunya tertentu dan juga tempatnya tertentu gitu ya. Kemudian X tambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini ini dia bukan proposisi karena si X-nya itu nggak diketahui apa gitu ya. Artinya dia bisa benar bisa salah gitu ya. Jadi X-nya itu kita nggak tahu apa gitu ya. Jadi tidak termasuk ke dalam proposisi kecuali misalkan kalimatnya kita lengkapi. Untuk X sama dengan 1 misalnya, maka X tambah 1 sama dengan 2. Jadi dia lengkap proposisinya. Jadi kalau X-nya dilengkapi di kalimat tersebut, itu berubah jadi proposisi. Tapi seandainya si X-nya dihilangkan, informasi X-nya itu apa, maka kalimat ini tidak jadi proposisi lagi karena nggak tahu nilai kebenarannya akan seperti apa gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, atau bahkan keduanya gitu ya. Jadi harus ada benar atau salahnya itu sudah bisa dipastikan gitu ya. Yang ini ya dari atas ke bawah kan bisa dipastikan pada saat kalau misalkan terkait hari gitu ya, hari ini hari Jumat. Kalau kalimat itu diucapkan saat ini, kita udah tahu kebenarannya ya, bukan hari ini hari apa gitu ya. Nah, misalkan eh, akan hujan pada 4 Juli, misalkan ini apa namanya disampaikannya di tahun tadi saya bilang 2022. Ya, kita tinggal melihat saja gitu 2022 itu dia bisa hujan atau tidak. Nah, tapi di sini di X-nya itu kita nggak tahu akan seperti apa gitu ya. X-nya itu tidak tahu kecuali yang tadi saya bilang X-nya kita batasi. Kalau X-nya sama dengan 10 eh, benar nggak pernyataan ini? Jadi dia proposisi kalau X anggota real misalkan ya tambahkan jika X anggota real maka X tambah 1 sama dengan 2 untuk setiap X gitu ya kalau kita tulis lengkap. Nah, itu jadi suatu proposisi tapi nilai kebenarannya adalah salah gitu. Nah, ini juga yang selanjutnya adalah kalimat paradoks yang tadi ya, saya sedang berbohong. Itu juga bukan proposisi karena dia berupa paradoks. Nah, di sini kita biasa menotasikan proposisi itu sebagai P dan Q gitu ya. Jadi kalau proposisinya hanya satu, tulisnya P saja. Jadi misalkan hari ini hari Senin. Nah, mau mau di hari apapun kita mengucapkan kalimat ini, dia tetap adalah suatu proposisi karena memiliki nilai kebenaran yang otomatis menempel pada kalimat tersebut. Gitu. Ya, jadi kita nggak harus mengecek apapun lagi gitu ya. Nggak ada harus tambahan informasi ini dan itu. Nah, kalau misalkan kalimatnya 2 tadi jadi PQ ya, tapi kalau 3 PQR dan seterusnya. Walaupun ini sebenarnya kalau kalian pun mau menggunakan huruf lainnya tidak masalah, tetapi ini yang biasa digunakan adalah PQR gitu. Ada di referensi-referensi lain juga ada yang menggunakan notasi lain ya silakan saja, tapi yang penting kalian konsisten menggunakannya. Nah, tapi untuk hal ini yang akan digunakan adalah huruf PQR. Nah, proposisi majemuk itu adalah proposisi yang dibentuk dari satu atau lebih proposisi. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan cuma satu, kalau P aja berarti dia proposisi tunggal. Nah, kalau proposisi majemuk, proposisinya ada beberapa, ada lebih dari satu. Dan dia menggunakan operator logika. Ya. Nah, unary itu bekerja pada satu proposisi. Nah, untuk binary dia bekerja pada dua proposisi dan selanjutnya nilai kebenaran proposisi majemuk itu ditentukan oleh proposisi-proposisi penyusunnya. Jadi kalau
kita punya dua proposisi, itu sudah bisa dibilang jadi proposisi majemuk, dan nilai kebenarannya itu dilihat dari proposisi yang pertama dan proposisi yang kedua, gitu ya. Jadi nilai kebenarannya itu nggak bisa hanya dilihat dari salah satu proposisi saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua proposisi, yang satu benar nilainya, tapi yang satu lagi nggak tahu nih apa, nah kita nggak bisa bilang dia itu proposisi majemuk, karena yang satunya nggak tahu nilai kebenarannya seperti apa, gitu ya. Kalau nggak tahu, yang kita nggak bisa memberikan gambaran secara umum nilai proposisinya seperti apa. Jadi dua-duanya harus punya nilai kebenaran, tapi tidak mesti sama, gitu. Nanti kita akan bahas ya. Jadi bukan berarti nilai kebenarannya yang pertama dan kedua harus sama. Nah, di sini yang akan kita bahas bagaimana kita bisa menganalisis kebenaran dari suatu proposisi majemuk dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini juga bisa dijadikan langkah ataupun cara dalam membuktikan kebenaran suatu proposisi. Ya, selain ada cara lain adalah cara klasik yang kemarin-kemarin kita baru belajar begitu ya, bagaimana kita membuktikan suatu proposisi sederhana dengan menggunakan alur logika biasa gitu ya. Kalau kalimatnya jika maka apa yang harus kita lakukan pertama kali gitu dengan menggunakan kuantor-kuantornya. Nah, untuk di sini kita akan pakai tabel kebenaran. Nah, jika suatu proposisi majemuk bergantung pada n proposisi, artinya ada sejumlah n proposisi, maka jumlah kemungkinannya ada 2 pangkat. Jumlah kemungkinan nilai kebenarannya, gitu ya. Nah, untuk 2 proposisi ada 2 pangkat 2 ada 4 kemungkinan. Nah, di sini, jika P proposisi, maka kalimat tidak benar bahwa P disebut negasi. Ini sudah sempat kita bahas ya di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, ini tulisnya seperti ini, atau kadang juga boleh pakai tilde gini ya, atau bar yang di atas boleh, tetapi yang kita sepakati adalah penggunaannya seperti ini. Nah, negasi ini dia untuk mempersingkat bisa kita baca jadi bukan P. Tapi ini juga bisa disesuaikan dengan kalimatnya seperti apa. Kita bisa menggambarkan negasi dari pernyataan P itu dengan menyusun kembali kalimatnya. Tidak perlu misalkan kalau kalimatnya ternyata rancu kalau kita tambahkan kata bukan di depannya gitu ya. Nah, kita bisa sesuaikan. Misalkan di dalam kalimatnya kita sisipkan kata tidak, kata bukan. Artinya kata di sini, kata penambahan bukan kemudian proposisi P itu tidak mutlak harus seperti itu. Tetapi ini menggambarkan bahwa kalau kita punya proposisi P, kemudian negasi dari P itu adalah kalimat yang memiliki nilai lawannya gitu ya. Jadi adapun untuk pengucapannya atau penulisannya itu bisa disesuaikan. Nah, tabel kebenaran itu adalah seperti ini. Jadi saya punya P, ya P itu proposisi yang tadi, proposisi satu lah ya, proposisi satu. Kemudian ada negasi P. Si P ini punya dua kemungkinan nilai kebenaran. Yang pertama dia bisa benar, bisa bernilai benar, atau bisa bernilai salah. Karena dia adalah suatu proposisi. Jadi kemungkinan nilai kebenarannya ada dua, dia benar atau salah. Nah, seandainya si P ini nilai kebenarannya benar, maka negasi dari P itu nilai kebenarannya salah. Ini secara logika ya cukup jelas saya rasa karena ya lawannya benar ya salah gitu ya. Nah, kemudian apabila nilai kebenaran dari P-nya itu adalah salah atau false, maka negasinya dia adalah benar. Nah, ini contoh di kalimatnya ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nilai kebenarannya benar gitu ya. Kemudian negasinya gimana? Negasinya adalah 2 tambah 2 tidak sama dengan 4. Ini juga perlu harus hati-hati dalam melakukan negasi ya, khususnya pada kalimat. Jadi yang dinegasikan itu adalah ininya kan kuantornya, bukan 2 ditambahkan dengan 1 sama dengan 4. Tidak seperti itu gitu ya. Kita mencari lawannya itu di yang ininya ya gitu. Jadi tidak menjadi walaupun yang kita tuju adalah negasi nilai dari pernyataannya gitu. Misalkan kan 2 tambah 1 juga sama dengan 3 kan adalah pernyataan yang salah. Iya betul nilainya salah, tetapi itu bukan negasi dari P. Negasi dari P adalah lawan dari kalimat ini. Jadi kita menegasikan satu paket ini dan satu paket ini dinegasikan di bagian ininya
gitu ya, bukan di bagian operasinya. Nah, kemudian 1 sama dengan 0, ini salah. Kemudian negasinya adalah 1 tidak sama dengan 0. Bukan diganti jadi 2 sama dengan 0, bukan seperti itu. Ya. Nah, ada kalimatnya lagi, semua politisi adalah penjahat. Nah, ini kita nilai kebenarannya nggak tahu gitu ya. Setidaknya walaupun ini ya negasi dari sini adalah ada paling sedikit satu politisi yang bukan penjahat. Ini juga nilai kebenarannya belum kita ketahui, tapi dia bukan paradoks gitu ya, tetapi nilai kebenarannya itu eh, dia menempel dan bisa dicari secara asalkan ada datanya gitu ya. Nah, eh, yang mau saya tunjukkan di sini adalah kata semua di sini. Jadi semua, jika di proposisinya ada kata semua, maka negasinya adalah ada. Ada. Si paling sedikit satu ini tambahan atau makna dari semua itu. Jadi kalau kita punya atau misalkan kata semua dalam tanda kutip ya, kata semua itu dia merefer ke suatu jumlah misalkan 100 gitu ya. Nah, negasi dari semua itu adalah minimal satu yang tidak memenuhi kondisi tersebut. Ya, misalkan semua politisi adalah jahat. Nah, negasinya adalah minimal satu politisi yang tidak atau bukan penjahat. Jadi minimal satu juga jadi negasinya, gitu ya. Jadi asalkan ada paling sedikit satu, ada itu minimal satu. Nah, kalau ada beberapa ya tentu saja itu juga boleh gitu ya. Negasi dari semua bisa jadi ada minimal satu atau bisa juga beberapa. Begitu pula dengan ini, semua mahasiswa di kelas ini akan mendapat A. Nah, negasinya ada paling sedikit satu mahasiswa yang tidak mendapat nilai A. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke konjungsi. Konjungsi dari dua proposisi P dan Q itu ditulis ini juga sudah sempat kita bahas. Dan dibaca P dan Q, nilai benarnya itu nilai benar dari proposisi majemuk yang dihubungkan dengan konjungsi tersebut, dia akan benar kalau P-nya benar dan Q-nya benar. Jadi dia akan kalimat ini akan proposisi ini akan bernilai benar kalau keduanya bernilai benar secara bersamaan. Gitu ya. Atau nah di sini karena kita memilih, kalau tadi kan cuma apa namanya? Cuma ada satu ya, P dengan negasi P, dan P-nya itu cuma satu, kemungkinannya dia benar atau salah. Nah, sedangkan ini kan kalimat majemuk. Kalimat majemuk artinya kita bisa membuat pasangannya itu sesuai dengan kombinasi yang tadi, 2 pangkat N gitu ya. Kalau 2 pangkat 2 berarti 4. Jadi di sini kita bikin tabel yang isinya 4 kemungkinan nilai kebenaran yang dipasangkan dengan Q-nya gitu. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi kemungkinan pasangannya itu adalah ini benar-benar, benar salah, salah benar, dan salah-salah. Gitu ya. Ini kita melis kemungkinan-kemungkinan dari pasangan nilai kebenaran. Nah, untuk hubungan konjungsi dan gitu ya, benar. Dia hanya akan bernilai benar kalau kedua-duanya, kalau P dan Q-nya dia bernilai benar. Sehingga pada saat salah satunya bernilai salah ataupun dua-duanya bernilai salah, maka nilai kebenaran dari pernyataan itu semuanya salah. Ya, ini cukup mudah seharusnya untuk dihafal ya, karena untuk tabel kebenaran ini mau nggak mau kita harus menghafal nilai kebenarannya. Tapi balik lagi pada saat kita bisa memahami cara kerja dari konjungsinya itu gitu ya, dan konjungsi kemudian operator-operator penghubung lainnya, itu kita bisa bisa mengimplementasikan pada kasus apapun tanpa perlu menghafal. Tapi kalau masih belum ke tahap itu, menghafal pun tidak masalah. Nah, contoh konjungsi. Proporsi yang pertama adalah John suka pizza dan Q-nya adalah Bill suka susu. Nah, proposisinya kalau misalkan kita buat P dan Q, maka maknanya John suka pizza dan Bill suka susu. Atau kalau kita buat satu kalimat yang efektif, jadi Johnnya suka pizza dan Billnya suka susu, begitu ya. Boleh pakai tetapi juga gitu.
Nah, karena kalau di matematika kita bisa menyesuaikan gitu, bisa jadi tetapi, katanya, kalau dinotasikan jadinya dan gitu kan kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia agak rancu juga ya, dan itu kan menunjukkan kesetaraan gitu. Kalau ini kan tidak setara sebenarnya ya, ini kan yang satu pizza, yang satu susu. Tapi sebenarnya kalau di matematik itu tidak masalah. Nah, kita bisa menuliskan sesuai dengan apa yang ada di notasi proposisinya. Ini kan P dan Q. Berarti kalimatnya apa langsung dan, walaupun jadi kadang bisa jadi redundant atau jadi ambigu, kita bisa atau kita boleh tulis apa adanya. Kemudian negasi P dan negasi Q. John tidak suka pizza dan Bill suka susu. Ini kalau negasi satunya lagi yang Q-nya, John suka pizza dan Bill tidak suka susu. Ini negasi P dan negasi Q, John tidak suka pizza dan Bill tidak suka susu. Nah, sekarang untuk kuantor OR ya. Disjungsi dari dua proposisi P dan Q itu ditulis sini ya, disjungsi dan dibaca P atau Q. Nilainya itu benar ya. Nilai benar dari disjungsi ini itu terjadi saat salah satu dari P atau Q dia bernilainya benar. Jadi minimal satu di antara kedua proposisi tersebut benar, maka proposisi majemuk tersebut jadi benar nilainya ya. Kalau disjungsi. Nah, jadi ini di tabel kebenarannya. At least satu saja yang nilainya benar, maka dia benar. Makanya tabel kebenarannya itu kemungkinannya hanya ini. Jadi benar-benar benar salah. Berbeda dengan yang tadi, kalau di konjungsi dia akan menilai benar kalau dua-duanya benar, gitu ya. Makanya di sininya itu satu true dan yang lainnya false. Nah, contohnya nih, pelayan yang melakukannya, sedangkan Ki juru masak yang melakukannya. Nah, kalau kita buat disjungsi P atau Ki, maka pelayan atau juru masak yang melakukannya. Atau ini kalau misalkan kita bingung begitu ya membuat kalimat yang efektifnya, boleh saja seperti yang tadi saya sampaikan, kita buat kalimat seadanya atau sesuai dengan notasi matematikanya. Jadi kalau sesuai jadi gini kan, pelayan yang melakukannya atau juru masak yang melakukannya. Secara verbal itu rasanya masih normal juga untuk digunakan sehari-hari gitu ya. Nah, kemudian untuk hubungan P dan negasi P, dia akan nilainya selalu salah. Nah, kenapa? Ini secara kalimat, kalau misalkan dalam suatu proposisi kita mengenal kalimatnya itu adalah yang satu benar dan yang satu salah, ini kan namanya kontradiksi. Dia akan bernilai salah. Kenapa? Ingat kembali bahwa konjungsi itu hanya akan bernilai benar kalau dua-duanya benar. Makanya kalau kita punya pernyataan P dan negasi P, maka dia akan bernilai salah. Nah, sedangkan untuk tautologi itu kaitannya dengan disjungsi, itu adalah pernyataan di mana yang satu benar atau yang satu lagi negasinya. Dan ini selalu benar. Kenapa? Karena disjungsi itu dia akan bernilai benar kalau at least satu yang bernilai benarnya. Gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan exclusive OR. Nah, exclusive OR itu dari dua proposisi P dan Q dituliskan dengan P, ini bacanya opus, dan nilainya benar itu kalau tepat satu dari P atau Q. Jadi nggak bisa benar secara sekaligus untuk kedua pernyataan tersebut. Tabel kebenarannya seperti ini. Jadi dia akan benar kalau salah satunya atau dengan kata lain nilai kebenarannya berbeda gitu ya. Jadi nggak ada ganda. Pada saat kita punya nilai kebenaran yang sama, maka nilai kebenaran dari proposisi yang dihubungkan oleh XOR ya itu menjadi salah. Contohnya yang ini yang tadi, maka makna dari kalimat PO plus Q atau P XOR Q itu pelayan atau juru masak yang melakukannya tetapi mereka tidak melakukannya bersama-sama gitu ya. Nah, ini. Kemudian kalau misalkan kita tambahkan P dengan O plus P itu selalu salah. Kenapa? Balik lagi ke definisi O plus tadi. O plus itu dia akan bernilai benar kalau nilai kebenarannya berbeda ya. Nah,
Kemudian PO plus negasi P itu juga selalu benar ya, karena nilainya kan berlawanan ya, P dengan negasi P nilai kebenarannya. Nah, kemudian proposisi majemuk P jika P maka Q ini juga mohon maaf harusnya double ya ininya, cuma ya saya masih belum apa namanya mengedit di slide-nya. Jika P maka Q, atau ini bisa menggunakan kalimat P mengimplikasikan Q. Nilainya itu salah hanya ketika nih P-nya ya, jadi yang di bagian sininya itu benar, maka Q-nya yang salah. Jadi dia hanya akan bernilai salah kalau nilai ini benar tapi ini salah gitu ya. Ini posisi menentukan, jangan sampai tertukar. Ya, jadi dia akan bernilai salah kalau di bagian ininya salah. Selain itu, selalu benar. Mau dua-duanya benar, tetap benar. Mau di sini salah, maka benar, itu benar. Mau dua-duanya salah, itu juga benar. Gitu ya. Jadi kalau implikasi itu hanya akan salah kalau yang jadi di awalnya itu benar, tapi si ininya di bagian sininya itu salah. Gitu. Nah, contohnya jika kamu mendapat nilai A di kelas ini, maka saya akan membelikanmu mobil. Gitu. Nah, kita tuliskan dulu jadi dua proposisi. Yang pertama P, kamu mendapat A di kelas ini, dan Q, saya membelikanmu mobil. Nah, jika kamu mendapat A dan saya membelikan mobil, maka kontrak atau dalam tanda kutip perjanjian gitu ya, perjanjian terpenuhi, jadi benar gitu. Nah, jika kamu mendapat A tapi saya tidak membelikan mobil, maka kontraknya salah, atau dalam artian dia tidak memenuhi kontrak atau perjanjian yang sudah disebutkan di awal. Nah, tapi jika kamu tidak mendapatkan A, saya tetap membelikanmu mobil, perjanjian tersebut tetap valid. Ya, dianggap benar, tidak ada yang salah dengan hal tersebut gitu ya. Begitu pula apabila kamu tidak mendapatkan nilai A dan saya tidak membelikan mobil, itu juga benar, itu jelas gitu ya dari kontraknya itu atau perjanjiannya adalah saya akan membelikan mobil kalau kamu dapat A gitu ya, atau kalau secara kalimat ini itu adalah kalau kamu dapat A, saya akan membelikanmu mobil. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan, kalau tadi kita punya kontradiksi, ada yang disebut dengan kontraposisi. Kontradiksi itu jadi berlawanan si kalimatnya P dan negasi P. Nah, tetapi kalau kontraposisi itu menukarkan posisi dari P dan Q untuk apa namanya kuantornya yang implikasi, dan setelah ditukar masing-masingnya dinegasikan. Itu disebut dengan kontraposisi. Jadi kontra selain posisinya dibalik dan juga di counter si kalimat Q dan P-nya. Jadi dicari negasinya gitu ya. Kemudian converse itu hanya dibalik saja. Jadi kalau hanya dibalik sesuai dengan katanya di converse, maka kita cukup membalikkan yang P-nya, yang Q-nya asalnya di sebelah kanan jadi di sebelah kiri tanpa tanpa mengubah pernyataannya. Sedangkan kalau kontraposisi selain dibalik, pernyataannya masing-masing juga dinegasikan. Kemudian ini juga sama, seharusnya tanda panahnya double ya. Biimplikasi PQ itu didefinisikan sebagai jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi harus dua-duanya terpenuhi. Ini juga secara singkat sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, bakal sudah kita teskan. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari biimplikasi itu dia akan bernilai benar kalau dua-duanya bernilai sama. Ya, dia akan bernilai benar kalau kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama di saat yang sama. Ya. Nah, ini juga biimplikasi juga menggunakan jika dan hanya jika, atau kalau disingkat if tapi F-nya double, atau pakai bahasa matematis lainnya adalah P adalah syarat perlu dan cukup. Ya, jadi syarat perlu dan cukup ini juga salah satu terms yang kalian harus pahami karena ini akan ke bawah sampai nanti bahkan skripsi ya, karena sering sekali di sidang itu ditanyakan tentang syarat perlunya apa, syarat cukup apa, atau perbedaan syarat perlu dan syarat cukup gitu ya.
Nah, bahasa lainnya kalau kita punya kondisi biimplikasi itu disebut dengan P ekuivalen dengan Q. Nah, sekarang kita masuk ke logika, tautologi, dan kontradiksi. Dua proposisi P dan Q ekuivalen secara logika jika selalu memiliki nilai kebenaran yang sama. Ya, jadi ditulisnya P biimplikasi Q. Proposisi majemuk P disebut tautologi jika selalu benar. Nah, atau ditulis P jika dan hanya jika benar. Ya, jadi proposisi disebut tautologi kalau benar, dan kalau proposisi majemuknya itu adalah kontradiksi, itu jika selalu salah ditulis proposisi majemuk P disebut kontradiksi kalau dia selalu bernilai salah si kalimatnya. Jadi kalau ini saya menuliskannya P dan Q-nya udah majemuk ya, di sini P dan Q-nya P-nya majemuk. Jadi pernyataan majemuk disebut kontradiksi kalau selalu salah. Artinya setiap komponen yang di dalam situ dia berlawanan, artinya menghasilkan nilai yang salah. Ya, ditulis P jika dan hanya jika F. Nah, ini untuk yang ini harusnya ini adalah operatornya saja, operator logika. Nah, sedangkan untuk menyatakan hubungan biimplikasi digunakannya ini ya, tanda panahnya yang double. Nah, untuk menunjukkan dua proposisi itu ekuivalen, selain kita bisa menggunakan cara yang sesuai dengan apa namanya definisinya, atau kita menggunakan logika, seperti kemarin kita juga bisa menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini juga ini sudah ya, jadi yang akan kita pelajari adalah yang tabel kebenaran. Nah, ini ya negasi dari negasi P jika hanya jika P. Buktikan bahwa ini benar. Tinggal kalau yang kemarin kita buat dari kiri ke kanan dulu kalau untuk biimplikasi ya. Yang diketahui jika negasi P yang akan dibuktikan adalah hasilnya adalah P. Jadi kita akan uraikan terus sampai dapat. Nah, sedangkan kalau di sini kita akan gunakan tabel kebenaran. Nih, seperti ini ya. Nah, di sini ini contoh apa namanya proposisinya. Nah, ini cara membuatnya adalah kalian selalu buat eh, yang pertama adalah kemungkinan nilai kebenaran dari P dan Q. Ya, P dan Q. Kalau kalau di soalnya itu ada, ini kan ada Q-nya nih ya. Misalkan soalnya langsung 4 gini. Apa ini? Berapa nilai kebenaran dari ini? Buktikan gitu ya. Nah, kalian buatnya langsung aja P dan Q. Karena ada P dan Q, maka kemungkinannya akan ada 4. Ini kombinasinya seperti ini ya, TTFF, TFTF. Nah, ini yang di sini kalian operasikan nih. P disjungsi Q. Ingat, hubungan disjungsi itu dia nilainya selalu benar kalau at least salah satunya benar. Ya, jadi ini cukup benar-benar. Ini ada dua-duanya salah, berarti salah. Kalau di konjungsi dia akan bernilai kalau dua-duanya benar ya. Jadi semuanya jadi false. Nah, tinggal dioperasikan negasinya, negasi dari ini tinggal negasikan kan dibalik. Jadi prosesnya bertahap. Setelah kita dapatkan nilai P dan Q dan juga negasinya yang mau kita cari kan hubungan nilai kebenaran dari P disjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi Q. Nah, ini tinggal dipasangkan saja dengan kuantor dan nah jadi ini dengan yang ini gitu. Jadi true dan false, true dan true, true dan true, false dan true. Nah, ini hasilnya adalah berdasarkan definisi dari konjungsi, maka dia akan bernilai benar kalau dua-duanya bernilai benar. Ternyata di sini dua-duanya itu bernilai benar di dua baris ini ya, maka di sini true true. Sedangkan untuk PO plus Q, ingat dia akan bernilai benar kalau salah satunya bernilai benar atau dia memiliki nilai kebenaran yang berbeda baru benar. Kalau misalkan dia punya kebenarannya sama justru salah. Nah, jadi dapatlah seperti ini ya tabel kebenarannya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini antara PO plus Q dengan ini kan kita tadi mau lihat apakah dia ekivalen atau apa namanya punya nilai kebenaran yang sama. Ternyata di sini sama nih. Maka terbukti bahwa PO plus Q jika dan hanya jika atau ekivalen dengan pernyataan ini. Gitu ya. Nah, ini hukum De Morgan juga
sudah sempat saya bahas di kelas ya, tetapi bentuknya juga agak berbeda dengan ini, tapi pada intinya sama. Ini juga kalian gunakannya caranya sama seperti yang tadi ya. Ini juga sama, ini untuk setiap ini. Nah, misalkan di sini kita punya suatu tautologi P atau Q, P disjungsi Q, disjungsi negasi P, konjungsi negasi Q. Kita akan menunjukkan bahwa dia tautologi. Tautologi sesuai dengan ketentuan yang tadi ya. Kita buat dulu nih ya tabelnya. Cara yang pertama dengan tabel kebenaran. Kalau kalian lupa, tautologi itu nih saya refresh lagi. Jadi kejauhan nih. Nah, tautologi itu adalah kalau dia proposisi majemuknya selalu benar. Kalau kontradiksi selalu salah, gitu ya. Jadi kalau selalu benar maka dia tautologi. Kalau selalu salah dia kontradiksi. Nah, mana tadi? Nah, ini ya, kita buat masing-masing ada P dan Q kan berarti buat dulu P, Q. Kalau ada R, R dulu, P, Q, R jangan dulu dioperasikan. Nah, setelah itu baru kita perlunya di sini P disjungsi Q. Berarti cari dulu nilai kebenaran untuk P disjungsi Q. Kemudian setelah itu kita kan maunya ke sini, harus perlu ada negasi P. Negasi P dulu dibuat tabelnya. Kemudian negasi Q dibuat, setelah itu dihubungkan antara negasi P dan negasi Q. Nah, setelah kita punya hasil ini atau tabel kebenaran untuk ini, kita bisa lihat antara P ini apa namanya antara P disjungsi Q atau negasi P dan negasi Q. Ingat, untuk hubungan atau dia akan bernilai benar kalau salah satunya benar. Kita lihat aja ini benar, ada benarnya. Ini juga sama, berarti ini semuanya nilainya benar. Karena nilainya benar, maka proposisi ini dia disebut dengan tautologi. Nah, atau kalau pakai cara De Morgan, pakai ini yang tadi sifat-sifat yang ada di De Morgan, berarti ini kita misalkan P atau Q-nya adalah B gitu ya. Maka B disjungsi negasi P jika dia benar gitu ya. Nah, itu juga sama nih. B disjungsi B kan dia benar kan yang tadi kita sudah bahas. Nah, ini adalah beberapa sifat penting ya. Kemudian ini adalah bukti untuk yang bagian A-nya ya. Kemudian untuk yang kontraposisinya ini kalian bisa pelajari lagi. Nah, ini adalah daftar ekuivalensi dari beberapa logika. Ya, ini sebenarnya nggak harus dihafal gitu. Kalian cukup memahami alurnya saja supaya bisa tahu pada saat kita mengimplementasikannya. Nah, kalaupun mau dihafal ya boleh-boleh saja, gitu ya. Nah, ini juga ada. Nah, ya, seperti ini. Nah, sekarang kita ke predikat dan kuantor. Ekspresi seperti X tambah 3 sama dengan 1, seperti yang tadi kita juga sudah sempat singgung, itu bukan proposisi karena kita belum tahu nilai X-nya itu apa. Nah, kita bisa menuliskannya jadi PX atau pernyataan dalam variabel X atau pernyataan yang bergantung pada X gitu ya, di mana X-nya itu adalah variabel dalam suatu semesta pembicaraan. Si P-nya itu dia adalah predikat. Ya, nilainya dia predikat. Nah, predikat itu bisa menjadi proposisi kalau sudah diberi kuantor. Jadi kalau udah ada kuantornya maka dia jadi proposisi. Tapi kalau nggak ada apa-apa kayak gini aja dia bukan proposisi gitu ya. Nah, kuantornya seperti tadi juga sempat saya singgung ya, kita tambahkan untuk setiap X di semestanya maka PX gitu. Baru kita tahu dia benar atau salah. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kuantor universal itu yang ini untuk setiap. Nah, kan untuk kuantor eksistensial itu terdapat at least satu gitu ya, eksis satu. Nah, bagaimana kita bisa menilai predikat yang terkualifikasi? Jadi, untuk pernyataan untuk setiap X di D atau semestanya, maka PX dia akan benar kalau kita bisa membuktikan bahwa untuk semua nilai X
PX ini dia berlaku benar gitu. Nah, dia akan salah kalau at least satu yang ternyata tidak memenuhi si PX. Contohnya yang tadi 100 apa namanya 100 kalau misalnya kita punya 100 gitu ya si kandidat X-nya. Kemudian kita udah cek 99-nya semuanya memenuhi predikat PX. Cuman ada satu saja yang tidak memenuhi dan itu pun bisa jadi dia tidak memenuhinya tidak secara penuh, bisa jadi hanya parsial saja. Nah, tapi itu pun tidak bisa dikatakan bahwa pernyataan itu bernilai benar walaupun misalkan mayoritas memenuhi suatu kondisi, tapi satu saja yang tidak memenuhi kondisi tersebut, kita tetap nilai pernyataan itu salah ya, bukan jadi agak benar gitu, tapi salah, hanya ada benar dan salah. Nah, begitu pula untuk yang kuantor eksistensial. Nah, kuantor eksistensial kita cukup menunjukkan at least hanya ada satu yang dia memenuhi predikat PX. Nggak mesti harus semuanya kita cek. Kita cukup cek satu, kalau udah memenuhi, yang lainnya ya udah. Artinya terpenuhi semua syaratnya. Gitu. Ini adalah negasi untuk kuantor ya. Kuantor tadi untuk setiap itu negasinya adalah terdapat, kemudian dinegasikannya juga dengan pernyataannya. Kemudian untuk setiap apa namanya untuk kuantor terdapat negasinya itu adalah untuk setiap dan juga negasi dari pernyataannya atau predikatnya. Nah, penggunaan yang tadi, operator-operator tadi, itu kita bisa gunakan untuk operator boolean sebagai fondasi atau dasar logika dalam basis data dan juga search engine ya. Jadi kalau misalkan nanti di apa namanya kalian mengambil mata kuliah tertentu nanti akan dipelajari yang namanya systematic literature review. Systematic literature review itu artinya kita mencari suatu apa ya, kita pengen meneliti kira-kira yang menjadi tren penelitian saat ini apa sih kalau di bidang A gitu ya misalkan. Nah, yang kita gunakan adalah operator-operator tadi, ada and, ada or gitu ya. Walaupun pada aplikasinya kita menggunakan kalimat, tapi secara matematis yang bekerja adalah yang tadi itu gitu ya. Di mesin pencarinya seperti itu. Jadi di dalam mesinnya yang bekerja yaitu karena kan di mesin itu ininya biner ya. Nah, kita menginputkannya ya pakai kalimat biasa aja gitu. Nah, ada and, ada or, ada not gitu ya. Nah, ini juga secara konsep sama dengan yang tadi kita pelajari. And itu harus memuat kedua istilah. Artinya pada saat kita memasukkan kata A and B, artinya dua-duanya itu harus ada dalam satu apa namanya halaman misalkan gitu ya, harus ada di situ. Tapi kalau pada saat kita pasangnya or, maka cukup salah satu saja yang ada di situ. Jadi misalkan ada di web page, kita nyari A or B, maka dia akan memunculkan yang hanya ada A-nya juga muncul, yang hanya ada B-nya juga muncul gitu. Yang ada dua-duanya juga muncul. Nah, tapi pada saat kita masukkan operatornya add, hanya web yang dua-duanya ada yang akan dimunculkan gitu ya. Nah, kalau untuk not tentu saja ini menggunakan negasi, konsep negasi. Nah, ini penting untuk memfokuskan pencarian kita supaya lebih terfiltrasi dan terfokus pada apa yang memang akan kita cari sehingga informasinya lebih tepat gitu ya. Nah, di sini salah satu penggunaannya kita main mini detektif-detektifan gitu ya atau teka-teki. Misal ya di suatu pulau fiktif lah gitu ya. Semua penduduknya itu adalah jenisnya gitu ya. Yang pertama ada knight, dia selalu berkata benar. Ada knave yang selalu berbohong. Nah, tujuan kita adalah menentukan tiap-tiap tokoh itu dari pernyataan mereka. Kita punya tokoh gitu ya. Kemudian kita tentukan sebenarnya dia itu knight atau knave gitu. Nah, strateginya adalah daftarkan semua kemungkinan tipe tokoh. Kemudian hitung nilai kebenaran setiap pernyataan pada setiap kemungkinan. Setelah itu cocokkan dengan aturan knight. Nah, ini kan aturannya ini nih. Atas ya, yang ini ya, knight apa namanya dan knave cocokkan. Nah, contoh yang pertama. John berkata, kami berdua adalah knight. Kemudian yang kedua, Bill-nya berkata, John adalah knave. Gitu ya, di sini
secara kasar kita bisa melakukan analisis. Kalau misalkan si John ini dia berkata betul, dia bilang bahwa John dan Bill apa namanya adalah Knight ya. Sedangkan Knight itu dia selalu berkata benar dan Nave selalu berbohong. Taruhlah si John benar gitu ya, Knight dua-duanya Knight. Tapi berarti Bill itu juga Knight gitu dan selalu berkata benar, tetapi si si Bill dia berkata John-nya adalah Nave. Nah, kita pisahkan dulu nih ada pernyataan si John dan pernyataan si Bill. Pernyataan John itu adalah kami berdua Knight dan pernyataan Bill John adalah Knave. Nah, kita buat nih tabelnya seperti ini. Nah, John, Bill kemungkinannya ya. Kalau John, jadi kan ada 4 kemungkinan ya tadi. Ini false ininya. Kalau dia Knight, jadi bisa jadi John-nya Knight, ini Knight, Knave, Knave, Knight, Knave, Knight, Knave. Ini komposisi aja. Pernyataan John ini, maka kalau misalkan kasusnya seperti ini, maka dia true. Sedangkan pernyataan Bill yang false. Nah, validitasnya bagaimana? Ya enggak gitu ya, tidak bisa karena Bill itu adalah Knight tetapi berbohong gitu kan, ini juga nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau John-nya Knight maka Bill-nya Knave, maka si Bill berbohong kan. John Knight tetapi John-nya Knight tapi dia berbohong. Nah, kemudian yang Knave, kalau yang ini nih si John-nya Knave, Bill-nya Knight, dia juga salah. Yang pernyataan ini salah dan pernyataan John-nya itu benar. Dia apa namanya nilai kebenarannya benar karena John itu Knave itu berbohong. Bill Knight berkata benar gitu ya. Bill-nya Knight dia berkata benar. Artinya di sini si John-nya yang Knave gitu ya. Si John-nya Knave, si John berkata apa namanya bahwa dia John dan Bill-nya Knight itu dia yang kalimat itu yang bohong gitu ya. Nah, yang terakhir kita cek lagi kalau John-nya Knave dan Bill-nya Knave, maka pernyataan si John dia akan salah sedangkan pernyataan Bill itu benar dan ini validitasnya tidak benar atau salah karena Bill-nya Knave tapi dia berkata benar kan tadi bilangnya kalau Knave itu bohong gitu ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa si John-nya itu adalah yang Knave dan Bill ini adalah yang Knight gitu ya. Sekarang contoh yang kedua. John-nya berkata, kita berdua Knave. Sedangkan Bill nggak bilang apa-apa, Bill-nya diem gitu ya. Nah, kita punya pernyataan bahwa kita berdua Knave hanya ini. Nah, kita daftarkan kemungkinannya ini ya, Bill. Kemudian kita cek pernyataan John-nya. Kalau John Knight, Bill Knight, jadi dua-duanya Knight gitu ya. Nah, ini salah. Kenapa? Kalau John-nya Knight, tapi kan tadi John-nya bilang kita berdua Knight. Ya berarti bohong. Kan Knight itu nggak berbohong. Nah, berarti ini salah juga pernyataannya. Sedangkan yang kedua, kalau John-nya Knight dan Bill-nya Knave, ini juga salah karena sama ya dengan alasan yang sama. Nah, kemudian kalau pernyataannya kalau ternyata John-nya itu Knave dan Knight, ini juga salah. Ini pernyataannya salah ya nilai kebenarannya. Nah, berarti kalimat John itu Knave ya. Kalimat John Knave itu dia berbohong gitu ya. Kalimatnya si John berbohong. Nah, kalau yang ini dua-duanya Knave itu dia benar gitu. John-nya Knave, kalau misalkan gini ya, dua-duanya kan benar nih. Tapi John-nya kan tadi Knave. Masa dia jujur kan dia 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 jujur gimana? Dia Knave tapi berkata jujur gitu ya. Berkata benar. Nah, ini juga yang benar adalah John-nya adalah Knave dan Bill-nya adalah Knight gitu ya. Jadi kita lihat nilai ininya, kemudian validitas dari kalimatnya seperti apa. Nah, jadi itulah yang kita pelajari di kesempatan kali ini. Intinya
ya kita pelajari kembali itu adalah proposisi. Proposisi itu adalah suatu kalimat yang mempunyai nilai kebenaran ya, tidak ambigu ataupun tidak tahu nilainya apa ataupun memiliki kebenaran nilai benar dan salah sekaligus seperti paradok. Kemudian proposisi majemuk itu dibentuk dengan operator logika seperti ini ya, di operator logika. Nah, tabel kebenaran adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk menganalisis nilai kebenaran dari suatu proposisi. Kemudian ada ekuivalensi logika, tautologi, dan kontradiksi itu adalah konsep utama yang dipelajari di sini, gitu ya. Jadi ada ekuivalensi logika, tautologi itu yang tadi yang dia nilainya harus semuanya benar, gitu ya. Kalau kontradiksi dia selalu berkontradiksi sesuai dengan namanya. Nah, kemudian predikat itu menjadi proposisi kalau dikasih kuantor. Jadi kalau kalimat yang belum diketahui nilai kebenaran dan salahnya, dia bisa jadi hanya sebagai predikat dan kita nggak tahu nilainya, dia akan bisa menjadi proposisi kalau kita tambahkan kuantor. Nah, tadi juga kita menyinggung sedikit ya aplikasi dari logika. Untuk yang lebih luasnya nanti kita akan bahas atau mungkin akan dibahas lebih dalam di mata kuliah yang lain. Gitu ya. Oke, saya rasa untuk topik ini saya cukupkan dulu. Silahkan dicoba latihannya. Apabila ada yang tidak dipahami bisa disampaikan pada saat diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.